Sudah mandi? Sudah ya? Musim hujan gini harus sering-sering mandi biar sehat walafiat. Sampai halaman berapa? La haula wala quwata illa billah. Halaman berapa? Telat Anda 321. Anda pengajian terakhir gak masuk. Masuk? Kok masih 321? Kapan selesainya? Kita langsung loncat aja. Kita loncat pada halaman 331. Buka halaman 331. Kenapa ketawa? Hah? Ada halaman 331. 330 apa temanya? Bagus ya. Sip, menjaga perasaan suami. Jadi masih dalam bentuk ketaatan istri kepada suami. Jadi panjenengan apabila ingin disebut wanita yang taat kepada suami, salah satu bentuknya adalah perasaan suami patut dijaga. Bagaimana menjaganya? Kalau ngomong yang sopan, jangan gampang merendahkan suami, jangan meminta kepada suami melampaui batas kemampuannya, jangan membandingkan suami dengan Lee Min Ho. Siapa artis Korea yang idolanya ibu-ibu itu? Masya Allah Bu Sefi hafal. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis taklim cinta surga, yang semoga panjenengan semua dan kita ini semuanya Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka melakukan suatu amalan ibadah dengan pahala yang paling besar. Pahala yang paling besar yaitu talabul ilmi. Bahkan talabul ilmi ini bisa mengalahkan jihad fi sabilillah, bisa mengalahkan puasa sunnah, bisa mengalahkan sholat tahajud. Apabila kita niatkan diri ketika mencari ilmu hanya untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia dengan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah.
Sekarang kita lanjutkan poin yang N. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Poin ke-14. Berapa? 14. Jadi banyak Bu ya bentuk ketaatan istri kepada suami. Poin yang ke-14, bentuk ketaatan seorang istri kepada suaminya itu adalah menjaga perasaan suami. Nah memang wong lanang itu Bu, itu terkadang sensitif kalau dalam beberapa kondisi. Nomor satu, kalau sakit, wes sensitif banget. Nomor dua, kalau pas ndak punya uang, wah itu Masya Allah senggol, wah itu senggol panas itu, serius itu. Yang ketiga, ketika berkaitan dengan orang tuanya, itu orang lanang itu sensitif banget. Sakit, uang, orang tua. Sakit, uang, orang tua. Dan mohon maaf, ini saya sampaikan karena ini ilmu, termasuk sakit dalam urusan ranjang. Itu kalau diongket-ongket, diceritakan ngene-ngene, waduh, itu bisa langsung drop harga dirinya. Yaitu bagaimana menjaga perasaan suami dengan melakukan dan mencari apapun yang bisa membuat suami itu senang. Pokok apalah, ucapan apa yang bikin suami senang, tindakan apa yang menjadikan suami senang, lakukan. Dan menjauhi apapun yang bisa menyakiti perasaan. Misalkan ngomong masalah penghasilan itu ternyata bikin suami sakit hati. Wes jangan dibicarakan. Misalkan berbicara tentang orang tuanya suami yang mungkin kalau datang ke rumah Anda senantiasa pulangnya nggowo-nggowo. TV digowo, rice cooker digowo, microwave digowo. Sampai anaknya digowo. Nah, maka itu perbuatan semacam ini jangan diungkit-ungkit di hadapan suami karena itu bisa melukai perasaannya. Maka kudu ngerti, harus pinter membaca kondisi. Oh, omongan seperti ini suami saya tidak suka. Kok manjamen tadi suami? Arek cilik. Loh, ini bukan urusan manja tidak manja, ini bukan urusan seperti anak kecil. Tapi ini urusan ketika dia ridho kepada Anda, pintu surga terbuka. Jangan gampang dimasuki propaganda negatif. Apa suami itu harus dewasa? Memang. Tapi istri harus pintar meraih ridho dari suami. Karena keridhoan Allah tidak lagi datang dari orang tuanya istri, tapi datangnya dari siapa? Suami. Pinter. Umamah bintil Harith berwasiat kepada anak perempuannya. Jadi pas anaknya Umamah ini mau nikah, itu sama ibunya diantar sampai rumah suaminya. Kemudian dia ngomong begini. Wahai putriku, wasiat ini kasih garis bawah semua sampai selesai. Anda pasang di rumah, dicetak, pasang figura, sentrong pakai lampu seperti itu. Seperti itu. Sorot. Nanti sebelum tidur dibaca wasiat Umamah kepada putrinya. Nanti bangun tidur menjelang aktivitas masak, mandiin anak, Sabar Ustaz, Masya Allah. Ini anunya bluetoothnya kebuka beliau ini. Sudah, itu pagi dibaca, sore dibaca. Seperti orang mau ikrar. Ikrar pemuda Muhammadiyah atau ikrar murid santri Muhammadiyah, itu baca. Sehari berapa kali? 2 kali. Setuju? Ya wes lah. Wong saya orangnya enakan kok ya, panjenengan mau nggih monggo, ndak mau ya wis gak apa-apa. Maka Umamah mengatakan kepada anak putrinya, wahai putriku, wasiat ini seandainya ditinggalkan, pastilah suamimu akan jauh dari kamu. Suami ndak akan mendekat.
Dan kalau suami tidak mendekat itu cirinya suami yang tidak senang sama istrinya. Kalau dia tidak senang, ada sesuatu yang salah dengan istri. Kalau sampai ketidaksukaan suami dikarenakan perbuatan istri, maka ridhonya Allah jauh dari dia. Mesti ngwedeni. Ini bukan urusan ngwedeni, ini ilmu. Wasiat ini seandainya engkau tinggalkan, jadi gak digape. Apa gak digape itu? Tidak dihiraukan, kalau bahasa kami gak direken. Maka pasti suamimu akan menjauh darimu. Wasiat ini adalah peringatan bagi yang lalai dan pengingat bagi yang berakal. Jadi kalau orang perempuan yang berakal, akalnya sehat, insya Allah dia ngertilah bagaimana penuh hikmahnya wasiat ini. Wahai putriku, seandainya perempuan itu tidak perlu keluar, hendaknya tidak keluar dari rumah kedua orang tuanya yang sangat membutuhkannya. Jadi kalau perempuan itu tidak perlu keluar bu, maka dia tidak perlu keluar dari rumah orang tuanya itu tidak perlu. Kenapa? Orang tua yang paling menyayangi dia. Gini apa nggih? Orang tua yang paling mengerti perasaannya, orang tua yang paling tidak ingin anak perempuannya tersakiti, kan begitu. Jadi kalau memang dia tidak perlu keluar, paling pantas dia itu tidak keluar dari rumahnya siapa? Orang tuanya, karena di rumah itu dia aman. Wong istri itu kalau di rumah ibunya gak tangi-tangi kok lek turu ya. Tapi kalau di rumah mertua ya apa? Minum dulu. Kalau di rumah ibunya bagaimana perasaannya? Seneng, bahagia. Apapun yang dia lakukan paling ibu emek cerewet dok, tapi anak itu ngomong apa? Alah biasa, cok cerit-cerit lama mak cepet tuwek lo sampean mak gituin. Sama mertua berani gitu. Walah bu tenang cerewet. Langsung ambil air diginiin. Cur. Semprot wajahnya itu. Nah maka kalaulah perempuan itu tidak perlu keluar, maka hendaknya dia tidak keluar dari rumahnya karena kedua orang tuanya sangat membutuhkannya. Dan aku adalah orang yang paling tidak pernah keluar rumah, kata Umamah. Jadi keluar rumah itu memang untuk perempuan, itu perkara yang dalam Islam diatur dengan baik. Jangan keluar gak penting. Oh mungkin bukunya beda bu, itu beda cetakan. Jadi ya halamannya beda. Coba lihat depannya. Iya, beda cetakan. Itu cetakan baru ya, panjenengan telat belinya. Kita udah mau khatam, panjenengan baru mau beli. Sudah. Panjenengan cari poin ke mana? Sini. Anda orang sudah berbuat baik baru teriak-teriak. Tadi dia bingung Anda diem aja. Iki lho wong hasad ya begini nih. Enek wong ngewangi 13, 15, 15. Emang wong bingung menang kabeh. Sama seperti di tempat kita ini. Enek masjid elek di Jarne mulai dibangun di Riwui. Siapa orangnya? Masjid elek mek digewas-wasan tok. Elek yo, iya, apaan tak mirip orang genap blas. Nanti ada orang bantu bangun, diruweti. Anda itu. Sampai mana tadi? Emosi saya. Sudah. Nah maka dalam Islam, untuk perempuan keluar rumah itu sangat diatur. Jangankan perempuan ya, kalau ngomong laki-laki di zaman fitnah saja, itu diatur bu. Maka salah satu sumber keselamatan ketika di luar itu penuh dengan jeratan fitnah, itu salah satu kunci penyelamatnya apa? Luzumul bait. Ojo kakean metu teko oma. Maka bikin rumahnya suasananya nyaman. Dibikin rumah itu ada tempat untuk membaca, ada tempat yang santai untuk sekedar ya leye-leye, ada pokok rumahnya bersih, ndak harus mewah, ndak harus besar. Lihat.
Kemudian, dan aku adalah orang yang paling tidak pernah keluar dari rumah. Namun perempuan itu diciptakan untuk laki-laki. Nah, panjenengan harus ngerti, Bu. Memang kodratnya perempuan mau tidak mau harus keluar. Ada orang Paris ini, panjenengan kenal deket. Anaknya dilamar oleh laki-laki, anak wedok. Datang ke rumah saya, "Yo apa Ustaz, anakku Ustaz dijaluk uang." Saya bilang, "Ojo dikekno." "Loh, ya apa sih Ustaz?" Lalu saya bilang, "Lah ya apa, ente dijaluk uang bingung, gak dikekno ya bingung. Kenapa? Iki mulai cilik Ustaz, cedek mbek aku. Turune mbek aku, budal sekolah tak enterno. Kate kuliah Ustaz, aku nginep di kos-kosane sampai seminggu. Kuliah mari tak jak kerja bareng aku. Lah kok seket mentas dilamar uang." Saya bilang, "Ojo dikekno." Bingung, memang mau bagaimana lagi? Wong namanya perempuan yang merawat orang tua akan dinikmati orang lain. Loh nggih napa nggih? Ayo panjenengan sama orang tua berapa tahun? Di sekolah nih, dibelanjani, disayang, dididik segala macam ya. Wes mentas umur 19, 20, selikur mulai dilirik uang. Anaknya sapa ayu? Oleh dijaluk apa ora? Nanti baru Masya Allah seket mentas diambil orang. Maka beruntung kalau dapat mantu itu yang baik. Kenapa? Karena kebaikan itu berlanjut dari rumah orang tuanya berlanjut sampai rumah suaminya. Namun perempuan itu diciptakan untuk laki-laki dan laki-laki diciptakan untuk perempuan. Wahai putriku, sesungguhnya engkau telah berpisah dari penjagaan kedua orang tuamu. Jadi wes mari, untuk orang tua urusannya sudah selesai. Sekarang bagaimana? Engkau telah meninggalkan gubuk tempat tinggalmu menuju istana yang belum pernah engkau ketahui. Jadi pindah ke rumahnya orang yang kamu tidak pernah kenal sebelumnya. Nah ini zaman dulu, saya pacaran 17 tahun nih. Rabi umur 43, rabi 3 wulan buyar. Astagfirullah. Nah, kepada seorang laki-laki di suatu rumah yang engkau belum tahu. Dan seorang pendamping yang belum juga engkau kenal. Karena zaman dulu begitu ya enggak? Langsung orang tua ketemu orang tua, cocok, anak disuruh lihat sebentar, cocok, nikah. Gak tahu sak sekolahan bareng, gak tahu nekeran bareng, gak tahu engklek bareng. Moro-moro ketemu di rumah, wih kok brewok. Aku belek nyapu resi padahal. Nah gitu ya. Maka ada apa? Kenapa? Maka jadikanlah dia di sini siapa? Suamimu. Jadikanlah dia seorang raja untukmu dan jadikan dirimu budak untuknya. Ingat ya, ini kalimat istilah. Bukan kalimat dengan makna yang sesungguhnya. Maksudnya perintahnya suamimu anggaplah itu perintahnya seorang raja. Dan bagaimana engkau melayani suamimu, anggaplah dirimu adalah budaknya. Ya walaupun tentu ya suami yang baik tidak akan memperlakukan istri layaknya seorang budak. Tapi kan ini untuk siapa? Untuk istri. Supaya dia itu bisa meraih hatinya siapa? Suami. Maka lihat Bu, ini tulis yang belum pegang buku. Jagalah 5 perkara darinya, maka itu akan menjadi simpanan pahala untukmu. Jadi Anda jaga 5 perkara ini wahai para istri, maka suami itu akan senantiasa cinta, sayang dan ridho kepada Anda. Nomor 1, jagalah berapa? 5 perkara. Maka ini akan menjadi simpanan pahala untukmu. Nomor 1. Dampingi suamimu, kasih garis bawah dengan sikap qanaah. Dengan sikap apa? Qanaah. Qanaah artinya apa Bu? Ya kalau Anda perlu untuk membeli sesuatu, tidak apa-apa. Kalau suami punya rezeki untuk membelikan apa yang Anda perlukan, tidak jadi masalah.
Tapi perlu dijaga, perlu diatur, perlu dikendalikan, perlu dimanage dengan sempurna. Mana yang kebutuhan yang mendesak harus dibeli dan mana sesuatu yang sekedar keinginan. Betul apa enggak? Nah misalkan Anda lagi butuh-butuhnya, beli boleh apa enggak? Boleh, memang dalam keadaan butuh. Wong suami itu kerja juga untuk siapa sih? Untuk ibunya. Bukan buat ibunya. Ini astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kena jin kabeh ketok ini ya. Langsung dikipasi sama mbaknya. Saya bilang, langsung diginiin. Saya tadi menjelang subuh sikatan, mau berangkat ke sini yo sikatan, tak sebut dilaping ini. Tersinggung loh, pulang ke saya. Nah, sudah lanjut. Dampingi suamimu dengan sikap qanaah dan bergaullah dengannya dengan ketaatan yang baik. Ketaatan yang baik itu bagaimana? Jangan membantah tanpa alasan. Kalau ada alasan boleh membantah, tapi sampaikan alasan itu dengan cara yang baik. Karena rumah tangga itu bukan sekedar siapa diperintah siapa, siapa nurut dengan siapa. Enggak, saya ulang ya, dengerin. Astagfirullahaladzim. Rumah tangga itu bukan sekedar siapa diperintah siapa dan siapa nurut kepada siapa. Bukan cuma itu. Oh suami yang merintah, istri tugasnya cuma bukan cuma itu. Tapi rumah tangga itu adalah menciptakan kenyamanan bersama agar rumah tangga ini penuh dengan pertolongan Allah yang pada akhirnya mengantarkan mereka semua ke dalam surga. Jadi jangan kena propaganda kaum dalam tanda kutip feminis yang mengatakan perempuan harus mandiri. Saya gini lagi dibully sama netizen. TikTok aman? Mohon maaf TikTok ya, ini saya bukan ustadz yang kemudian standar TikTok, enggak. Saya bikin Anda jadi standar Al-Quran dan Sunnah. Jangan, pernah lihat gak video, asli pret bu, pret, asli pret. TikTok ini, TikTok. Seorang laki-laki pulang kerja, bawa tas samping itu loh. Ngeluarin duit ratusan ribu. Terus istrinya itu lagi di dapur sama suami. Anda dengar ratusan ribu kok langsung keselak itu. Masya Allah. Sudah dihitung. Dikasihin oleh suami kepada istrinya. Langsung istrinya gini. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih suamiku. Pokok doa-doa gitu lah ya. Sudah pergilah itu suami. Baru beberapa langkah suaminya bilang apa? Aduh saya lupa. Balik lagi. Ngeluarin uang dari dompet lagi 50 ribuan. Dikasihin lagi ke istrinya. Istrinya sok kaget. Loh suamiku tadi kan sudah. Oh beda dek. Itu tadi gaji. Ini sekarang nafkah. Astagfirullahaladzim. Ini ngerusak tatanan. Asli ngerusak tatanan. Itu tadi gaji. Kalau ini aturannya sopo TikTok? Aturannya siapa model begini? Gaji sudah diserahkan sama istri, tambah lagi istri dapat Lah ini maka pemirsa TikTok, jangan Anda berharap saya ini menjadi ustadz standar TikTok. No. Saya akan bagaimana menyampaikan sesuatu itu sesuai standar syariat. Sesuai standar yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam syariat. Karena kalau seperti itu pasti baik. Tapi kalau standarnya TikTok satu dengan yang lain belum tentu sama. Wong TikTok ini sekarang ya sak karepe dhewe kok, yang penting viewernya banyak. Karena di dalam qanaah itu terdapat ketenangan hati. Jadi orang kalau qanaah atine tenang. Sekarang bagaimana bisa qanaah kalau teman-temannya tiap hari bajunya gonta-ganti. Circle-nya ditoto. Circle-nya ditata. Jangan terlalu sering kumpul dengan orang yang menjadikan Anda cinta dunia. Faham boten? Paham boten? Jangan sering kumpul. Nah maka
kumpul itu loh sama ibu-ibu GMKR itu loh. Anda diajak keliling desa Anda. Ngelihat rumahnya orang-orang yang Masya Allah dari gedek, ngelihat musola yang mau roboh, ngelihat anak kecil yang dikasih susu sak kotak senengi koyo untuk ibu anyar. Masya Allah ini, Masya Allah gitu loh. Supaya hati itu terpupuk sikap qanaah. Loh saya serius lah kok mereka ketawa, malikatut saya, astagfirullahaladzim. Loh saya ngomong bener apa salah? Di bagian mana salahnya? Oh ibu anyar. Ibu ditukokne klambi anyar. Itu dalam bahasa Arab itu namanya mahdhufun, mudhafun mahdhuf. Ngerti bahasa Arab ora? Mudhafun mahdhuf dong ora? Alah. Ya memang ya beda level. Terus sombong, ujub, sum'ah, riya, pamer. Masa ustadz dilok nih, gak wedi kualat. Sudah Bu ya? Sudah. Maka circle-nya dipindah. Kalau panjenengan ikut kelompok-kelompok, walaupun terkadang kelompok itu bukan kelompok yang tertutup, bukan kelompok yang resmi ada ketuanya, tapi kan ketok budale bareng sopo, golek melaku-melaku mbek sopo, lek ngaji lungguhe bareng sopo. Iya benda. Nah maka ketika komunitas itu menjadikan Anda mulai high, bukan high class, tinggi keinginan, hayacing. Mulai menjadikan Anda itu hidupnya mahal. Loh koncoku jilbabe kudu ngene, masa aku gak duwe. Loh koncoku lek metu mesti sepatune anyar, masa sepatuku gak anyar. Loh koncoku iku lek metu mesti kok sangune ATM iku minimal duwike 2 juta. Loh masa aku mek 300.000. Nah, maka mulai saat itu Bu, Anda mulai berpikir, oh nampaknya circle ini tidak cocok untuk saya. Mulai harus apa? Mundur alon-alon. Mulai mundur. Bukan berarti Anda itu mundur karena Anda tidak suka dengan mereka. Loh orang kaya gonta-ganti baju boleh apa enggak? Boleh. Lah tapi panjenengan ini loh mau ngikutin mereka, duwike sapa? Lo masa njaluk nang ustad? Nah, yo panjenengan yo saya yo podo ae ya. Lo kalau kita mau gonta-ganti baju, uangnya siapa? Dari mana uangnya? Dari mana? Ya pastilah ya dari suami. Atau ada perempuan yang memang mandiri, dia punya pekerjaan yang bisa membiayai dirinya. Ya enggak apa-apa. Saya kan ngomong kalau tidak mampu itu loh. Kalau tidak mampu, jangan memaksakan diri. Karena kalau Anda tidak memaksakan diri, hati lebih tenang. Dan betul nggih? Mana Hajah Yuning? Kenapa sembunyi? Materinya pas banget ya. Nah, karena di dalam pergaulan yang baik terdapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ingat poin pertama. Jaga dari suami apa? Dampingi suami dengan sikap qanaah. Dan bergaullah dengan pergaulan yang baik. Ngomongnya sopan. Kalaupun ada sesuatu yang dia tidak mampu, minta maafnya juga dengan cara yang sopan. Nomor 2. Jagalah Jagalah penampilan dan aroma tubuhmu. Jangan sampai kedua matanya mendapati dirimu dalam penampilan yang tidak sedap dipandang. Dan jangan pula ia mencium aroma tubuhmu kecuali dalam keadaan harum semerbak. Berarti nomor 2 apa? Jaga kondisi tubuh. Pakaiannya ya ndak harus mahal tapi dilihat itu pantas. Ingat oleh siapa? Oleh suami. Bersih, aromanya juga segar. Karena apa? Karena pandangan suami itu perlu dijaga. Maka ada seorang ibu nasehatin putrinya dari kalangan tabi'in, bukan Umamah, beda lagi. Kalau ini siapa? Umamah bintil Harith. Kalau itu saya tidak tahu namanya, saya lupa namanya, dari kalangan tabi'in ngomong sama anaknya, nak, anakku wedok,
Jagalah 3 dari suamimu, maka dia akan senantiasa nempel denganmu. Jagalah berapa? 3. Nomor 1, jagalah matanya, jangan sampai melihat yang buruk darimu. Nomor 2, jagalah perutnya, artinya kamu tahu kapan dia harus makan dan apa makanan yang dia gemari. Yang ketiga, jagalah waktu istirahatnya. 3 ini kamu jaga, maka dia akan nempel sama kamu. Nomor 1, jaga matanya, jangan ngelihat yang jelek dari kamu. Ini berkaitan dengan yang lainnya ya. Ini kan berkaitannya dengan apa? Urusan ranjang. Nomor 2, jagalah perutnya. Maksudnya kamu harus tahu makanan kesukaannya apa. Dia biasa kalau makan pagi seperti apa. Dia inginnya kalau malam itu menunya seperti apa. Walaupun tentu ya tidak saklek seperti ini kan. Menyesuaikan keadaan masing-masing. Tapi artinya jagaan perutnya jangan sampai dia lapar. Kenapa? Menunya kayak MBG. Iya enggak apa-apa. Yang ketiga, jagalah apa? Waktu istirahatnya. Ketika waktu istirahat, suami itu di luar rumah capek. Kalau dia masuk ke rumah, baru naruh kepala di bantal, anaknya masuk kamar, lawangnya dibuka buanter. Jeruai! Itu Masya Allah, itu dikirim ke Palestina, Yahudi bisa mati 100 itu. Saking emosinya itu. Itu seketika itu apalagi tipe orang yang tidak gampang tidur. Mau tidur tuh golek gelombangnya angel ngono Bu. Kemeresek. Ingat gak zaman radio tahun 97, 9. Seketek bening, listrik mati. Masya Allah. Seperti itu kira-kira. Nah, maka jagalah waktu tidurnya, maka dia akan setia kepadamu. Lanjut. Yang ketiga, jaga apa? Jagalah waktu makan dan tidurnya. Jagalah waktu makan dan tidurnya. Karena rasa lapar itu dapat membakar hati dan kurang tidur bisa menyulut amarah. Nggih napa nggih? Lapar bisa membakar hati. Maksudnya membakar hati itu apa? Orang kalau lapar tidak bisa berpikir jernih. Dan kurang tidur menjadikan orang gampang emosi. Maka terkadang panjenengan itu kalau uring-uringan Bu, Anda bukan perlu healing saja. Mungkin Anda cuma kurang tidur. Mungkin Anda cuma kurang. Dan perempuan itu kita akui, wes saya ngaku. Jarang tidur enak itu jarang. Anak elah. Mak. Anda dipanggil mak kan? Ini namanya kearifan lokal, nggak usah sok-sok barat bule nggak usah. Mam, lo bukan maksudnya mami ala pret jari ibu wis bapak ini lo mbok ya rarek. Masya Allah itu. Nah sekarang ya monggo lah mau pakai panggilan mami boleh, mama boleh, umi boleh, uma boleh, ibu boleh, bunda juga. Wes monggo mana yang Anda nyaman. Intinya dari kalimat itu menyimpan sosok yang dimuliakan. Seorang ibu. Anak kecil baru pulang sekolah nyari siapa? Ibunya. Suami masuk rumah yang diteriakin siapa? Istrinya. Nah maka yo pantes pembantu. Emosi saya lama-lama di sini, astagfirullah. Tolonglah kayak pengajian di Malang itu loh Bu, tertib, didengar, mencatat, nyatet. Sini suami pulang nyariin siapa? Pembantu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Maka saya ngaji itu bukan ilmu tok sing entek, emosi terkuras saya. Sudah ya? Karena apa Bu? Kurang tidur itu menjadikan orang itu gampang emosi. Nah maka perempuan-perempuan itu kadang-kadang kalau uring-uringan ya memang karena tidurnya kurang nyaman. Siket keturun anaknya teko. Nanti ketiduran lagi sebentar suami dah datang. Nanti ketiduran lagi anaknya pengen pipis. Aduh macem-macem Masya Allah. Maka panjenengan itu pantas kalau jadi penghuni surga itu pantas. Asal gak seneng gosip ngono lho, asli. Cuma akhirnya pantasnya itu mulai berkurang karena senengane rasan-rasan. Pahalane akeh entek gawe eman-eman Bu, jaga lisan Bu ya. Jangan suka kumpul sama perempuan yang kalau Anda ketemu dia mesti dijak ngerasani orang, jangan.
Karuan ndak usah kekancan sama orang seperti itu, pahala panjenengan selamat. Pahalane utuh, tidak dikurangi rasan. Yang keempat, jagalah hartanya dengan membelanjakan harta itu dengan baik dan uruslah kerabat serta keluarganya dengan mengurus dengan cara yang baik. Nomor 4, 2. Nomor 1 apa? Jagalah hartanya. Artinya harta suami tadi jangan dihambur secara mubazir, secara sia-sia. Beli sesuatu ndak penting dipakai 2 hari lali. Atau membeli sesuatu antara foto di online shopnya dibanding barang yang terkirim, tibakno kecilian. Lali le awake wis gede saiki. Bukan fotonya yang kecilian, Anda lupa badan Anda sekarang sudah lha wis rabi selawe tahun sik dituku baju ukuran SMA kelas 2. Dari mana? Anda itu pantasnya sekarang sudah bukan S lagi. S bukan X, SL sangat lebar. SLS sangat lebar sekali, Masya Allah. Tidak boleh. Itu namanya body shaming, tidak boleh ya. Sudah lanjut. Anda tidak ngerti body shaming Anda. Ngerti? Apa body shaming itu? Mengolok secara fisik, haram. Yang kelima, janganlah engkau membuka rahasianya. Mbak, bojoku lek di omah, Mbak. Oh. Lek ngorok iku Mbak, Masya Allah. Sampai jendela iku kayak sound horror ke Mbak. Iku Mbak, Masya Allah, coba bangunan omah gak kuat Mbak. Iku iso roboh, asli roboh Mbak, kok selamat cor-corane gede-gede Mbak. Iku sekali narik napas Mbak, sak kamar oksigen tek. Metune kenapa? Iya sekali nyedot Mbak, ku kelambi-kelambi digantungan katut kabeh soro. Anda kayak ekspresif sekali, kabeh katut tuh lihat. Jangan membuka rahasianya. Wabil khusus ibu-ibu, maaf nggih, saya sampaikan di sini sebagai ilmu, haram menceritakan urusan ranjang, haram. Orang yang cerita sama Allah dilaknat. Orang yang menceritakan hubungan ranjang dia dengan pasangannya oleh Allah dilaknat. Tidak boleh cerita. Dan mohon maaf untuk urusan ini perempuan laki-laki sama. Wes kadang-kadang podo kusruhe. Apa kusruh itu? Jorok. Pas kadang cerita, anu Mbak payung Pak. Aduh Mbak gila apa Mbak. Baru ini saya minum habis ini. Emosi saya. Iya, enggak usah diuruki Ustaz kok kon sabar. Iya, matur suwun nasihatnya. Janganlah membuka apa? Rahasia. Berarti berapa perkara yang dijaga? 5. Nomor 1 apa? Dampingi dengan sikap qanaah dan bergaulah dengan cara yang baik. Nomor 2, jagalah penampilan secara fisik dan pakaian. Nomor 3, jagalah waktu makan dan tidurnya. Jangan diganggu karena orang itu kalau kurang tidur gampang marah. Yang keempat, jaga hartanya jangan dihamburkan dengan cara yang sia-sia. Dan kalau keluarganya datang layani dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, janganlah engkau membuka rahasianya. Karena jika engkau membuka serta menyebarkan rahasianya, maka dia pun akan mengkhianati kamu karena dianggap Anda bukan lagi sahabat setianya. Karena sahabat setia itu tidak akan begitu, maka dibilang oh gitu, bukan orang yang layak saya percaya. Akhirnya ya hubungan semakin renggang dan renggang. Apalagi masuk ke TV nasional. Tanya dong Tanya dong Tat, suami saya letoy.
Iki ngene lho. Ah. Ini saya kok khawatir settingan produser. Jadi pertanyaannya itu apa? Settingan produser supaya acara live di televisi itu terkesan lebih hidup. Maka termasuk pertanyaan-pertanyaannya itu mengerikan. Bahkan ini kami kenal juga sama ustadznya. Dan kita tahu acaranya. Itu sampai ketika si perempuan curhat, suaminya langsung klarifikasi. Kata suaminya, belas gak ono sing bener. Saya dalam posisi difitnah, kata suaminya. Padahal itu tayang di televisi nasional. Dan acaranya itu sudah dipotong-potong, potongan videonya. Nah ini maka jaga rahasianya Bu. Jaga apa? Rahasia. Rahasia itu ya macam-macam Bu. Termasuk kebiasaan buruknya ketika di rumah. Karena para suami itu, mboten semua nggih sebagian, kalau di rumah itu asli kok arek cilik. Duh iya, saya barusan ngomong jaga rahasianya Anda langsung bongkar. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Oh manja. Langsung. Karena sebagian suami itu kalau di rumah plek kok arek cilik. Iya loh. Jaga rahasianya Bu, maka jangan dibongkar. Termasuk apa? Kondisi keuangan. Itu tidak pantas diceritakan. Ya apa sih njaluk iki kantu. Yang ketiga apa? Urusan ranjang. Yang keempat termasuk jangan diceritakan apa? Ketika suami itu memiliki sikap-sikap yang tidak baik. Temperamen. Mungkin orangnya itu gampang mengucapkan kalimat yang kotor. Itu dijaga. Dijaga. Karena kalau itu pun tersebar yang malu siapa? Nah istri. Sebagaimanapun sebaliknya. Jangan suka membongkar kekurangan istri. Dan membongkar kekurangan istri itu semakin melemahkan suami sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Gak pantas. Misalkan istri saya itu kalau diberitahu, loh bojone siapa? Suaminya siapa? Kan suami itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kalau istrinya seperti itu, ya mau tidak mau. Ada yang salah dengan kepemimpinan seorang suami di dalam rumah tangganya. Nggak usah sok-sokan playing bolos gaya. Dan jika engkau menentang perintahnya berarti engkau telah memancing amarahnya. Berhati-hatilah kata Umamah bintil Harith. Ngomong sama anak perempuannya. Jangan sampai engkau menampakkan kegembiraan ketika suami sedih. Tidak boleh. Misalkan suami ditinggal wafat oleh teman karibnya. Sedih. Terus suami pulang ke rumah setelah pemakaman teman karibnya tadi. Istri bilang cie sedih nih ye. Temennya mati nih ye. Waduh. Tidak boleh. Jangan bahagia di atas kesedihannya. Penderitaan. Dan sebaliknya jangan sampai engkau menampakkan kesedihan ketika suami sedang gembira. Misalkan suami sedang gembira itu misalkan suami sudah dapat istri yang baru. Terus ketika istri pulang jangan tampakkan kesedihan. Ini kan suami sedang apa? Anda harus menampakkan apa? Ya contohnya ndak harus itu Ustadz. Iya. Terima kasih. Contoh yang lain apa kira-kira? Suami menaikkan pangkat itu kadang-kadang musibah. Apa ya? Suami dapat warisan. Wong tuane mati berarti. Astagfirullahaladzim. Klub bolanya menang. Oke, sip. Ini laki banget lah ya. Tim bukan pakai judi, menang tok ya. Tim bolanya dia menang. Terus dia seneng karena tim bolanya dia bisa menang. Terus istri bilang, sampai rumah gini, suami bilang, pakai kostum bola, wajah sumringah, seneng. Wah, tadi golnya keren. Istri bilang, tadi deh strikernya itu ketika mau masukkan bola ke gawang itu dimainin dulu kipernya. Nah ini
apa? Menjadikan suami itu akhirnya tidak apa? Gak los. Senengnya itu tidak total. Karena yang pertama dapat menyinggung perasaannya. Jadi kalau Anda itu bergembira dikala suami sedih, maka suami itu akan tersinggung. Dia menganggap kesedihannya dia tidak berarti untuk Anda. Dan yang kedua, dapat mengurangi kebahagiaannya. Paham Bu? Maka ini poin menjaga perasaan. Kasih garis bawah, ini penting. Sebesar apa engkau dapat menghormati suami, sebesar itu pula engkau akan dimuliakan oleh suamimu. Jadi menghormati sebanding dengan dimuliakan. Menghormati, jadi artinya sekuat apa engkau menghormati suami, maka kadar suami memuliakanmu akan sama seperti itu. Ini ingat, kalau suaminya ngerti, kalau suaminya punya sikap wafa, wafa itu apa? Membalas kebaikan dengan kebaikan. Itu kalau suaminya baik, maka semakin istri itu hormat, semakin dia memuliakan istrinya. Ketika engkau selalu mentaati suami, suami pun akan menyayangimu. Ketahuilah olehmu, wahai putriku, engkau tidak akan mampu melakukan semua itu sampai, kasih garis bawah, sampai engkau dapat mendahulukan ridho suami dibanding ridho dirimu sendiri. Berat apa enggak Bu? Wah berat. Jadi tidak akan semua 5 perkara ini tidak mungkin kita dapatkan atau tidak mungkin bisa dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Sampai kapan? Istri itu bisa mendahulukan keridhaan suami dibanding keridhaannya sendiri. Artinya dia mendahulukan kesenangan suami dibanding kesenangan dirinya. Contoh, mau rekreasi. Suami itu senangnya laut. Istri senangnya gunung. Kata suami, mau kemana? Suami senangnya apa? Laut. Padahal istri kepingin gunung. Tapi istri tahu, oh suamiku tidak senang di daerah dingin. Suamiku senang pantai. Sudah langsung ke pantai aja yuk. Padahal seharusnya dia ngomong apa? Gunung, subhanallah. Tapi yang seperti itu menjadikan suami yang ngerti apa? Gak wis nang gunung aja. Masya Allah. Cuit-cuit. Cuit-cuit. Nah, mulai apa? Mendahulukan keinginannya daripada keinginanmu sendiri. Baik pada sesuatu yang engkau sukai ataupun tidak. Maka pasti Allah akan memberikanmu ganti dan kebaikan. Dan sekarang aku titipkan dirimu kepada Allah, kata ibunya. Jadi gini loh Bu. Kalaulah engkau merelakan kesenanganmu untuk memunculkan kesenangannya suami, Allah pasti balas itu. Tidak mungkin tidak ada balasannya dari Allah. Allah pasti ganti sebagaimana Anda membahagiakan suami, maka Allah akan membahagiakan hati Anda. Misal, Anda capek kalau terus-terusan setiap lebaran di rumah orang tua suami terus. Karena di rumah orang tua suami itu Anda itu diperlakukan selayaknya ya pokok capek lah Anda. Saya mau ngomong kok enggak enak. Anda capek di rumah mertua itu. Pagi-pagi sebelum orang lain bangun Anda harus bangun. Saya enggak ngomong Anda kok enggak, Anda kok kayak tertuduh ya. Ya Allah. Kayak tertuduh beliau. Bakal dia berusaha membela diri. Enggak. Malah yo ngono iku. Sudah, dia harus bangun sebelum yang lain bangun. Kemudian nanti ketika yang lain sudah siap untuk sholat Idul Fitri, Anda harus menyiapkan ini, menyiapkan itu. Nanti pulang sholat Idul Fitri Anda yang mengeluarkan makanan dari dapur. Padahal Anda capek. Tapi tiap tahun suami tidak ngerti-ngerti. Tiap tahun lebaran di rumah orang tuanya terus, yang itu merupakan mertuanya istri. Tapi apa? Ketika Anda mengorbankan kebahagiaan Anda, pasti Allah akan ganti bahagia untuk Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini masalahnya iman. Masalahnya apa ibu-ibu? Iman. Panjenengan mengimani itu atau tidak. Kalau panjenengan anggap semua itu beban, ya mohon maaf, ya memang beban. Iya apa enggak? Lawang ngeladeni, ngempet perasaan, nahan omongan, seneng nyenengin suami sendiri, kemudian nyenengin orang tuanya suami. Oh itu makan perasaan. Maka sampai muncul baru lagi di TikTok. Sudah selesai menyenangkan orang lain untuk menghancurkan perasaan sendiri. Tidak, aku sekarang akan menjadi diri sendiri. Malah keliru. Lo menjadi diri sendiri kalau kayak setan ya apa? Tidak boleh.
Nah maka kemampuan Anda ngempet itu yang benar. Nah maka sekarang TikTok ini memang yuk gimana ya. Coba yang aktif nonton TikTok, angkat tangan, angkat tangan. Yang aktif ngelihat TikTok. Jujur, setelah tahu saya, uang nama Anda lo keluar di live TikTok saya. Ayo. Anda angkat tangannya gak terima nih, ngopo. Kayak yang nantang gitu, ngopo. Coba mana-mana yang live TikTok suka. Hati-hati Bu, tidak semua yang ada di TikTok itu benar. Yuk kita yakini ada yang benar, ada yang baik, ada yang manfaat. Tapi tidak jarang dari semua itu terselip sesuatu yang tidak bermanfaat. Sip. Sekarang kita lanjutkan. Asma bin Kharijah Al-Fuzari berkata kepada anak perempuannya ketika ia menikahkannya. Nak, sesungguhnya engkau telah keluar dari rumah tempatmu tumbuh besar. Betul apa enggak? Dia mulai kecil di rumah orang tuanya. Bahkan yang saya ceritakan tadi, sampai ketika anaknya mau nikah itu bapaknya kayak gak terima gitu loh. Ya apa tak kekno apa ora? Saya bilang ojo dikekno. Malah bingung kan? Karena mau tidak mau Bu. Ini mulai kecil ya disayang, mulai kecil ya dirawat, mulai kecil dijaga, dicintai, ditoto, dididik. Sekarang wis wayai mentas dipek. Itu bahasa jeleknya kan dipek uang. Aslinya ya betul memang dia waktunya untuk menapaki level yang berikutnya. Dia mengatakan sesungguhnya engkau telah keluar dari rumah tempatmu tumbuh besar menuju rumah baru yang belum engkau ketahui dan seorang pendamping yang belum engkau kenal tabiatnya. Nah ini loh. Dan serunya rumah tangga ya di situ Bu. Kalau sudah pacaran ya ndak ada apa ya kayak ndak ada getaran-getaran ya antara malu, takut, apa lagi? Ya campur lah ya, campur aduk rasa itu. Apalagi sekarang di YouTube mulai muncul, gini nih kalau nikah sama bestie. Lihat gak di YouTube? Buka nanti. Gini nih kalau nikah sama bestie. Sudah masuk ke kamar. Kenapa? Loh saya pelankan biar tidak dengar, lah tidak dengar malah minta diulangi lah golek perkara saya. Nah sudah maka akhirnya yang muncul seperti itu. Nah engkau menuju rumah baru yang engkau belum tahu dan pendamping yang belum engkau kenal tabiatnya. Jadilah dirimu seperti bumi untuknya. Maksudnya apa? Jadilah engkau itu pijakannya. Apa yang dia butuhkan, siapkan. Dia mau berangkat kerja, dia mau tidur, dia mau mandi. Sekarang sudah jarang. Suami mau tidur, kamar rapi. Suami mau mandi, anduk sudah dilipat dengan rapi di depan kamar mandi. Suami mau berangkat kantor, pakaian nyepak. Enak men. Lah ini, terkena propaganda tadi. Padahal yo itulah surga panjenengan. Cuma kadang-kadang perempuan sekarang terpengaruh oleh perempuan-perempuan yang memang tabiatnya tidak baik. Jadi ngelayani suami itu dianggap dalam tanda kutip kok nyimut gitu loh. Jadi suami itu sama dia dianggap setara dengan dia. Loh iya Bu, ada perempuan-perempuan yang menganggap suaminya itu apa? Setara, padahal enggak. Allah mengatakan dan kami yaitu Allah telah melebihkan sebagian kalian untuk sebagian yang lain. Maksudnya mau tidak mau Anda ridho ataupun Anda protes, tetap suami itu lebih tinggi dibanding istri. Dengan tanggung jawabnya, dengan nanti bagaimana di akhiratnya, dengan peran qawwamahnya, dengan peran sebagai penopang finansial rumah tangga, itu suami menjadi lebih tinggi. Maka jangan dianggap, maka latihan Bu mulai sekarang. Suami mau tidur, kasur harus bersih. Kita bayi. Bantal digemburkan lagi. Guling dirapiin, seret. Kalau perlu suasana kamar dibikin nyaman, bakarin dupa. Katanya jaran apa piye? Masya Allah.
Ini loh susahnya ngomong dupa di masyarakat yang dupoi gewong jaran. Dupa itu Bu, itu bukur. Lagi kita turu apa dadi, Masya Allah. Bakarin dupa yang ya enggak usah yang banyak-banyak lah, nanti kayak apa. Yang rapi. Kemudian kalau suami mau mandi, lihat kamar mandinya, bersihin dulu. Jangan suami mau mandi banyak bergelantungan kelelawar di sana. Merah, kuning. Ada yang putih sampai kecoklatan. Masya Allah. Kenapa? Anda banget ya? Sabar Ustadz, enggak apa-apa Ustadz, kita ini suami harus sabar. Sudah gitu kita mau masuk kamar mandi, pempes masih penuh di sana. Pempes, bukan cuma pempes, kadang-kadang maaf namanya perempuan bulanan, terkadang bekas dia menstruasi bulanannya masih di kamar mandi. Ini istri model. Insya Allah calon penghuni surga ini, suaminya. Istrinya ya nanti insya Allah ditarik suami, insya Allah, amin. Sudah? Maka hadirin, saya pengen lihat komennya, mesti komen lah ruame. Ya Allah Ustadz, semoga istiqomah, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sabar Ustadz, perempuan memang bikin emosi, bukan cuma di sini, di mana-mana sama. Ya Masya Allah, matur suwun nasihatnya nggih. Sudah, maka dia bilang, jadilah dirimu sebagai bumi untuknya. Jadi bumi itu maksudnya apa? Jadilah engkau senantiasa melayani apa yang dia butuhkan. Dia butuh apa layani. Maka suami mau mandi, anduk siapin. Jangan anduk basah gak dijemur, suami kate andukan. Woi! Astagfirullahaladzim. Maka ia akan menjadi langit untukmu. Jadi kalau panjenengan jadi bumi, dia jadi apa? Maksudnya apa? Dia akan mengayomi. Kalau Anda melayani, dia akan mengayomi. Jadilah dirimu tempat tidur untuknya, maka ia akan menjadi tiang penyangga untukmu bersandar. Nah, ini ceramahnya Ustadz Salim Afilah banget ini. Jadi ketika istri nangis, itu jangan malah diributin, siapkan dadamu. Mboten saged Ustadz. Istri nangis kita ya pergi yang sumpek di jopo mah ketekan sampai rumah lah, kok istri malah nangis. Ya wis urusan lanjutkan dulu nangismu sampai selesai, saya tak keluar sebentar. Ini laki banget ini. Kalau standarnya Ustadz Salim Afilah berat. Berat standarnya Ustadz Salim itu. Jadi ketika istri itu ngomong apa, jadi suami itu perlu punya kamus kata-kata terjemahan maksudnya istri. Lapar? Tidak. Tidak itu tidak bermakna tidak. Maksudnya yo mosok rek ditakoni dhisik ya jadi suami yo. Jadi kata tidak itu maknanya bisa jadi 5 lembar. Tergantung situasi dan tapi nggih nun sewu Ustadz Salim nggih itu berat Ustadz. Sudah. Maka dia akan menjadi tiang penyangga untukmu bersandar. Jadilah dirimu hamba sahaya untuknya, maka ia akan menjadi budak belian untukmu. Artinya seimbang. Sekuat apa Anda memuliakannya, sekuat itulah dia akan menjadi penopang untuk Anda. Faham nggih Bu? Janganlah garis bawah sing kandel. Ayo, yang punya buku sing kandel. Janganlah engkau selalu menguntitnya. Karena itu akan membuatnya tidak menyukaimu. Mana zoomnya mana ini? Yang mana Mas Dian? Zoom. Ayo zoom. Wes Kak Sido, saya barusan mau serius dibilang pengalaman nih lah, kesian istri saya nanti ya dikira istri saya nguntit. Nggak jadi zoom, lanjut. Janganlah engkau selalu menguntitnya karena itu akan membuatnya apa? Tidak senang dikuntit. Dikuntit apa? Habis telepon. Siapa yang telepon? Kok namanya tukang permak levis? Besok telepon lagi tukang permak levis. Anda angkat. Loh kok wedok? Enggak Mbak, kalau tukang jahitnya wedok. Masya Allah. Repot ini. Tidak usah menguntitnya. WA. Ada perempuan Bu. Dia buka HP-nya dia. Begini kan? Gini. Anda lihat ya. Dia kan buka HP-nya dia gini. Matanya enggak ke sini Bu, matanya ke situ.
Buh. Ini Badan Intelijen Nasional kalah lewat. Maka saya sarankan lah teman-teman BIN itu kalau mau cari merekrut anggota, rekrutlah perempuan-perempuan pengajian ini. Ini orang cerai di mana suaranya kedenger sampai sini. Mosok. Ayo Mbak, tenane. Bayu Mbak, aku ndelok dhewe. Loh ibu pengajian kok koyok wong gak ngaji. Sudah, lanjut. Janganlah engkau selalu menguntitnya. Menguntit itu apa? Memata-matai. Di mana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Mana fotonya? Video call dong. Kalau saya gitu tak blokir. Video call dong, blokir. Ini suami standar. TikTok mana? TikTok jangan tersinggung ya, ini ibu-ibu bukan saya ini. Nah, maka enggak usah sok-sokan. Share live vlog. Ngerti ada share live vlog ini? Terus istri itu langsung ngecek terus. Loh kok berhenti? Berhenti. Warung kopi, astagfirullahaladzim. Enggak boleh. Tapi maaf, suami yang tidak diperlakukan seperti itu harus menunjukkan track record yang baik. Lah kalau suami ini tahu ngini, tahu ngunu, konangan ngini, konangan ngunu, istri curiga, pantes. Betul apa enggak Bu Sevi? Saya tanya Bu Sevi jawabnya kompak. Betul enggak Bu Sevi? Bu Sevi, ya yang saya tanya yang pengalaman kok. Nah, enggak toh. Mudah-mudahan sehat walafiat selalu, amin. Nah sudah, maka suami harus ngerti. Kalau pada akhirnya istri seperti itu, ya jangan selalu hanya menyalahkan. Coba dicek, aku tahu lapo, tahu salah apa tidak, saya pernah bohong atau tidak. Anda tahu kan ketika Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim di Mekah yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada binatang bisa dimakan. Ketika ditanya Ibrahim, apakah ini perintahnya Allah? Nabi Ibrahim bilang apa? Iya. Seketika itu langsung apa? Percaya. Pertanyaannya, kok semudah itu Siti Hajar percaya kepada suaminya? Ditinggal di tempat yang penuh dengan sesuatu yang membahayakan. Karena apa? Sebelumnya tidak pernah dibohongi. Lah kalau sebelumnya sering dibohongi, dijak ngomong, mesti tidak percaya, mesti tidak percaya. Lah ya mestilah sampean ngapusi gak tahu mandek kok. Nah maka suami juga harus paham. Jangan pula menjauh darinya karena itu akan menjadikannya lupa kepadamu. Jadi jangan jadi tarik ulur lah ya. Tarik ulur. Ya sesekali ditelepon, Dendi Mas sesekali. Jangan los gak ditelepon belas, suami sampai 7 tahun pergi gak pernah ditelepon. Malah senang? Ya enggak lah, artinya tarik ulur lah Bu ya. Jadi jangan keterlaluan, jangan juga terlalu kering. Ya ada waktunya Anda telepon, ditanya di mana, sudah makan atau belum. Istirahat jangan lupa, jangan terlalu capek. Tapi kalau terlalu sering, di waktu suami sedang fokus dengan pekerjaannya, bisa jadi apa yang Anda lakukan justru mengganggu dia. Jika ia mendekatimu, ingat kalau suami mulai, jangan dianggap beliau istri saya, jangan. Maka ketika dia mendekatinya, langsung mendekatlah kepadanya. Jadi sambutlah itu. Jika ia sedang berada jauh, maka menjauhlah darinya. Ngerti tidak maksudnya? Kalau kelihatan gelagat suami tidak ingin diganggu, maka jangan mengganggunya. Yus, kalau dia kelihatan pengen sendiri, biarkan dia dengan kesendiriannya. Jagalah hidungnya, tutup porno terus. Jogoni runge, talenono, brongsongen. Jagalah hidungnya itu maksudnya apa? Jangan sampai mencium aroma yang tidak sedap. Jagalah pendengarannya, jangan sampai mendengarkan kalimat yang tidak baik. Jagalah matanya, jangan sampai ia melihat yang tidak baik.
Ketahuilah wahai saudariku mukminah bahwa suamimu tidak akan mencintaimu kecuali ia dapat merasakan rasa cintamu kepadanya. Jadi kalau panjenengan betul kelihatan tulus cinta sama dia, maka kecintaan suami akan muncul. Karena cinta itu adalah perasaan yang saling memberi. Setiap orang pasti akan condong untuk mencintai orang yang mencintai dan memberi perhatian kepadanya. Jadi itu artinya apa? Adil. Jadi kalau Anda tampakkan sesuatu yang menampakkan Anda cinta kepadanya, suami tidak akan segan untuk apa? Datang, ngelayani, tanya, yuk pengen jalan-jalan enggak? Kalau Anda ditanya pengen jalan-jalan enggak? Jangan sampai ngomong enggak. Bilang apa? Pengen jalan-jalan enggak? Masya banget, enggak usah lebay, biasa aja ya. Ngomong wedol yang ngomong. Makanya memang dokter Aisyah Dahlan kan gitu ya. Kalau telepon sama suami, jangan apa? Jangan nadanya itu datar. Karena kata dokter Aisyah Dahlan di saraf-sarafnya suami, kalau Anda ngomongnya datar itu seperti orang lain. Maka rodok ngelembeh didik. Di mana? Di hatimu. Ah, itu menurut siapa? Dokter Aisyah Dahlan. Lah, betul itu ada ceramahnya Dokter Aisyah Dahlan begitu. Jadi kalau telepon sama suami itu Anda harus belajar seperti intonasi drakor. Intonasinya apa? Drakor. Karena beliau kebetulan suka drakor. Jadi yo kalimat animasio itu nadanya seperti apa? Apa? Nah itulah ya, seperti itulah ya. Saya tidak ngerti itu. Apakah artinya cinta dalam kehidupan berumah tangga? Lihat artinya apa? Artinya cinta dalam kehidupan rumah tangga itu keikhlasan, ketaatan, memberi, mendahulukan pasangan. Cinta adalah mendahulukan hak suami daripada hakmu sendiri. Nah begitupun sebaliknya ya. Kalau istri mendahulukan kemauannya suami, suami juga begitu. Akhirnya rumah tangga itu seimbang. Jangan mentang-mentang istri itu dianggap pintar, dewasa, cerdas, legowo. Setiap apa yang diinginkan suami diikuti. Jangan kemudian suaminya mentang-mentang. Beres istriku udah gampang kok, gak tahu ngamuk. Loh jangan malah dimanfaatkan. Justru kalau Anda punya istri yang seperti itu, yuk ayo diregani. Diregani itu apa? Dihormati, dihargai, disayangi. Yuk sesekali Anda membalas kebaikannya dengan apa yang dia inginkan, lakukan walaupun itu Anda tidak suka. Kan begitu Bu ya? Kalau punya suami begitu senang enggak? Senang. Suami Anda sekarang seperti itu kan? Amin ya Rabbal Alamin. Ingatlah wahai istri, itu kasih garis bawah sampai paragrafnya selesai. Anda kasih garis bawah sampai paragrafnya selesai. Begini, ingatlah wahai istri, perkataan seorang laki-laki ketika ia berkata, apa yang akan dikatakan seorang istri tentang suaminya yang telah meninggalkan semua perempuan dan memilih dirinya sebagai istrinya. Jadi gini, maksudnya gini, ini mungkin untuk suami panjenengan atau untuk saya mungkin gak kedaden. Tapi masalahnya itu gini. Kalau ada seorang suami laki-laki yang ngelamar siapapun gak mungkin ditolak. Misalkan. Terus ternyata dari semua perempuan yang tidak akan menolaknya, Anda yang dipilih sama dia. Suami Anda kan gitu ya. Jadi ngelamar sopoi jadi yo gelem iso. Loh. Kebaliknya gimana? Oh istri banyak yang ngelamar tapi yang dipilih ya kita lewati aja kalau gitu. Udah loh kita baca aja ya. Coba ingatlah wahai istri, perkataan seorang laki-laki ketika ia berkata, apa yang akan dikatakan seorang istri tentang suami yang telah meninggalkan semua perempuan demi memilih dirinya sebagai istrinya. Apa yang akan dilakukan seorang istri kepada suaminya yang telah meninggalkan kedua orang tuanya. Jadi sebaliknya pun sama. Jadi istri mikirin, oh suamiku itu
meninggalkan banyak perempuan untuk milih saya. Si istri mikirnya apa? Oh, istriku itu rela meninggalkan orang tuanya, meninggalkan rumah tempat dia di sana disayang dan dimanja untuk melayani saya. Nah, sehingga akan muncul apa? Balance. Nggak ngerti. Balance itu keseimbangan. Wahai istri, engkau adalah sumber kesenangan suami. Engkaulah teman setianya, engkaulah kekasihnya. Alangkah jelasnya ungkapan Al-Quran. Hunna libasul lakum wa antum libasun lahun. Engkau adalah pakaian untuknya dan ia adalah pakaian untukmu. Tulis fungsi pakaian dalam Al-Baqarah 187. Tulis, di situ udah ada, Anda tulis. Fungsi pakaian dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Nomor 1. Menutup aurat. 1. Menutup aurat. Fungsi apa, Bu? Pakaian. Nomor 1, menutup aurat. Maksudnya menutup aurat apa? Menjaga kemuliaan dan kehormatan masing-masing. Nomor 2, menjaga dari panas dan dingin. Menjaga dari panas dan dingin. Maaf Ustadz, saya kalau lihat postingan dakwah jenengan selalu kebayang nasi rawon. Semoga bisa menikmati rawon dapat amanah suatu hari nanti. Amin. Saya aminkan juga dari sini. Tapi bayar loh. Gini. Jadi nomor 1 pakaian itu apa? Menutup aurat. Berarti suami dan istri saling menutupi satu dengan yang lain. Maksudnya apa? Jangan mengumbar aibnya. Jangan membuatnya merasa malu, jangan menjadikan jangan sampai dia dipermalukan di depan khalayak ramai. Itu namanya fungsi menutup aurat. Nomor 2, fungsinya menjaga dari panas dan dingin. Maksudnya apa? Saling melindungi. Saling apa? Melindungi. Nomor 3, perhiasan. Pakaian perhiasan bukan? Perhiasan. Orang itu pakai baju, lihat, ada yang pakai baju hitam kelihatan pantas, ada yang pakai baju warna pink kelihatan pantas, menghiasi. Nah maka suami dan istri mereka saling apa? Menghiasi, sing pantas dilihat orang ketika jalan bareng istri, ketika jalan bareng suami. Fungsi yang keempat yang jarang difahami, ngepasni awak. Ini jarang orang fahami. Apa ngepasni awak itu? Mencocokkan posisi. Itulah suami istri. Pakaian itu kan kalau kekecilan pantas enggak? Kalau terlalu kecil enggak pantas. Terlalu besar enggak pantas. Maka harus ada apanya? Ukurannya. Nah, ukuran itulah mencocokkan posisi. Maksudnya apa? Ngelihat suamiku siapa, aku harus berlaku seperti apa. Istriku siapa, aku harus melakukan kepadanya seperti apa. Itulah fungsi apa? Pakaian. Nah, maka dengan itu ibu-ibu sekalian, perhatikan. Salah satu bentuk ketaatan istri kepada suaminya yaitu apa? Senantiasa menjaga perasaan suami. Jangan sampai diremehkan urusan perasaan siapa? Suami. Karena kebanyakan sekarang ini justru masalah perasaan itu lebih kental, lebih lekat kepada siapa? Istri. Jaga dong perasaan istri, jaga dong emosi istri. Ya betul, itu tidak salah sama sekali. Tapi sekarang pembahasan kita apa? Kewajiban wanita terhadap suaminya. Maka yang kita bahas bagaimana seorang istri memperlakukan suaminya dalam rangka menjaga perasaannya. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Al-Ustadz Ahmad Wahyudi. Assalamualaikum.